Setan sifat gitu, sifat keburukan. Jadi setiap bisikan. Jadi bukan wujud setan mah ya? Bukan. Jadi setiap bisikan-bisikan misalkan Mang Ibai tadi ya, ketika misalkan melihat perempuan cantik langsung ada bisikan pek-prek gitu. Lain enggak? Mohon maaf. Tadi pertama guys. Yang namanya ya dengerin dulu. Inilah salah satu sifat setan. Enggak. Yang namanya bisikan setan itu liar. Educati, informati, kabel. Educati, informati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung masih di Ngepod edisi bulan suci Ramadan. Woi, tepuk tangan dulu tuh. Nah, di episode kemarin kita sudah berbicara dan membahas tentang Godiners ya. Banyak ternyata nih pengalaman Godiners dari rekan-rekan Ngepod nih ya. Dan sekarang kita masih nyambung sebenarnya bahasannya. Masih tentang, kan Godin itu identik dengan godaan setan. Nah, sekarang juga kita akan lebih spesifik membahas tentang godaan setannya, bisikan setannya. Jujur Pak, jujur nih ya. Pertanyaan saya satu. Apakah setiap kesalahan yang kita lakukan adalah bisikan setan atau emang kitanya yang setan? Bisikan setan. Ayo, so. lamun aya nu ngomong aya nama justru setan ge sieun ku jelema. Karena kan saya percaya dulu yang sampai sekarang kan ada istilahnya kalau bulan puasa tuh juri bicancan. Tapi kok masih banyak orang yang melakukan kata siapa? Hal yang menyimpang gitu kan. Bye-bye. Masukin saya salah satu alam goib. Saya siap untuk. Saya aing mau. Pertanyaan teh hiji. Aing mau. Anu kedua, seperti apa bisikan setan itu? Emang kadang kurang. Ayo, prek. Kan terkadang. Jujur nih. Saya pernah dapat satu pengalaman, mungkin itu bisikan setan, mungkin tidaknya. Ketika saya berada di ketinggian, contoh, namun saya di Jogja Kepatihan, di alun-alun, kan luhur, sementara lihat ke bawah kan, tinggi banget kan. Nah, dari atas tuh kadang ada bisikan kecil di hati saya untuk loncat. Itu mah lebih ke frustasi apa ya? Enggak, Sal. Frustasi. Lagi happy. Emang orang frustasi ngaku, aku frustasi kan ente. Maksudnya hati lagi happy. Memang iya ada itu Berarti eta juri gedung. Itu bye-bye, coba dilihat. Jogja Kepatihan itu udah numbalin kepala kambing atau belum gitu kan. Setahu saya memang pernah aya nu bunuh diri jadinya. Makana. Itu bisikan setannya tuh. Anjing bae. Ame naik anjing. Itu mungkin salah satu. Nah, Pak Salman, bisikan setan apa sih yang pernah Pak Salman rasakan? Oh, banyak. Tadi kan pertanyaan Isal apa tadi? Mana bisikan setan atau jelema itu setan sorangan gitu maksudnya. Ya. Sebenarnya pada saat kita melakukan kesalahan, apakah itu memang pure kesalahannya yang dia lakukan sendiri kalau emang karena dia niat untuk melakukan maksiat atau atas dorongan bisikan setan? Dorongan bisikan setan. Jadi manusia itu kan dilahir secara fitrah sebenarnya, bersih, kertas bersih. Gue demen nih bahasan-bahasan gini nih. Iya. Yang asup fatalis ya. Fatalis ya. Lain masih fatal. Kopeh mana kopeh? Jadi, ketika kita terus melakukan bisikan-bisikan setan, maka kita masuk ke dalam golongannya. Makanya kan setan itu ada golongan jin dan manusia. Nah, setan itu kan bentuk sifat sebenarnya. Jadi sifat itu ketika kita terus melakukan hal itu berarti kita sudah termasuk ke dalam golongannya gitu kan. Setan itu adalah jin dan manusia gitu. Nah, setan itu sifat gitu, sifat keburukan. Jadi setiap bisikan. Jadi bukan wujud setan mah ya? Bukan. Jadi setiap bisikan-bisikan misalkan Mang Ibai tadi ya, ketika misalkan melihat perempuan cantik langsung ada bisikan pek-prek gitu. Lain enggak? Mohon maaf. Tadi pertama guys. Yang namanya ya dengerin dulu. Inilah salah satu sifat setan. Enggak. Yang namanya bisikan setan itu liar. Liar. Misalkan
ya tadi kan efek ada yang lebih liar Ya kan lagi. bisa dicontohkan atau gitu, misalkan dia Ngapain harus peprek sih anjing? Enggak, misalkan gini, Maiba lihat yang misalkan yang cantik gitu, ada yang bisikan yang lebih liar lagi, tonggengkeun gini. Eta mah jigana pemikiran pasaman sorangan. Yang namanya bisikan setan tadi liar, atau misalkan gini, saya misalkan lagi sholat, Awalnya manusia dalam keadaan fitrah anjing, keren. Kadang joget mereka. Fitrahna belah mana? yang namanya bisikan setan, coba Tapi, kalau misalkan hijab itu dibuka sama Allah, apa yang dibisikkan oleh setan dan di pikiran Mang Iba kebaca sama orang, dia akan malu gitu kan sebenarnya. Oh dia misalkan ingin meprek kambing misalkan gitu kan, dia akan malu gitu. Aibnya dibuka hijabnya gitu kan. Nah terus misalkan ada lagi misalkan bisikan setan tuh liar-liar. Kayak macam misalkan kita sholat, imamnya lama gitu kan kadang. Itu yang sering dirasakan. Tiba-tiba dalam terbesit di pikiran kita tuh anjing aing nenggelan imam anjing. Mending gitu. Orang yang merosotkan sarung imam anjing. Aing merosotkan. Nah itu kan bisikan-bisikan setan gitu. Tapi kan kita kadang-kadang memfilter itu gitu kan, sehingga tidak melakukan itu. Coba kalau misalkan kita tidak memfilter itu jadi psikopat gitu. Tapi orang ingat ya ije momen. Jadi di kampung saya tuh Pak ada imam yang udah tua banget, terus mimpin lah taraweh dan bacaannya tuh lama banget. Kami orang-orang muda ini berdiskusi untuk gimana kalau nanti abis taraweh kita diam-diam imamnya gotong terus asupkan karena bedug anjing. Goblok anjing. Eta mah bukan bisikan setan deui, Bre. Eta mah iblis, eta mah perencanaan tidak baik, kita kena undang-undang KUHP. Orang gotong mau kerasan geus kolot. Bahkan setan lagi geus teu kudu ngabisik karena geus boga sifat ieu. Sanes bakat eta udah bebas pekerjaan setan. Goblok. Oh ya geus asup ka golongan aing gitu. Geus asup mah. Teu kudu dibisikin jeung orang ini mah santai. Iya, maksudnya bisikan setan tuh liar-liar ya. Termasuk yang godin-godin itu kan sebenarnya korban dari bisikan-bisikan setan kan. Kayak macam misalkan beralas karena panas akhirnya ke Starbucks gitu kan. Itu kan sebenarnya bisikan. Tapi hal kecil, Pak. Berawal dari bisikan kecil sebenarnya. Nah, tapi hal kecil, Pak, yang kadang kita tidak sadari itu tuh bisikan setan, tapi kita tetap lakuin. Contohnya lampu merah. Di misalnya di Kircon atau di buah batu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya jam 5:30 itu kita berhenti lampu merah, kita berhenti, tapi kita lihat lirik kiri dan kanan, depan belakang itu kosong. Nah, apakah kosong pan ke lampu merah antri lah di belakang? Enggak, kosong. Kosong kita sendiri misalnya. Nah, berarti tengah puting. Enggak, 5:30. Saya pernah ada momen kayak gitu. Bohong Anda. Tidak. Pernah ya momen kisah anak ini mengada-ngada. Jadi gini ceritanya. Orang lain udah Terus 5:30. 4:30 wes. Enggak, 5:30. Enggak plus 5:30. Anggap ya jelema bener mainnya sorangan. Nah, itu naon. Anjing, jangan orang jin. Nah, di situ ketika kita berhenti di lampu merah tersebut, ada beberapa bisikan yang membisikkan ke kita kalau kan lo wong maju aja, ngapain lo berhenti gitu kan. Nah, padahal itu membahayakan, sebenarnya tidak hanya membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain gitu kan. Itu sebenarnya mendorot, termasuk gak bisikan setan, dan itu sebenarnya banyak Pak bisikan setan yang kecil-kecil kayak gitu ya kadang kan, kita nggak rasain. Peribahasa kia juga kayak di rel cenah aya jurik torek. Jurik torek makanya pas kereta api bunyiin klakson teh kita nggak dengar. Beda cerita lah dengan bisikan setan. Kan bisikan setan melakukan hal jelek gitu. Kita udah teguh pengen misalkan sholat ya, misalkan sholat. Lagi usuh-usuh tiba-tiba ingat aduh jemuran terus diangkat jangan. Aduh kompor tadi teh keur masak cai. Yang tadi pohon itu gue juga inget deh gitu. Anjir cincin teh tadi disimpen di dia. Atau tiba-tiba mikiran kayak geus di urang teh rek ulin ka dieu bisa. Sering saya ngebayangin itu. Atau tiba-tiba kabayang nanti kabayang awewe tadi misalnya.
Atau kebayang hal-hal jorok sok pernah tuh bro. Nanya soal Sugante orang hungkul Keur salat Jumat ya. Keur salat Jumat keur ngadamkeun imam. si Ical Pertama na kieu nun anjir panjang ieu. Setan. Anjir kan. Geus jadi teh langsung bakating kuila dipeureumkeun teh. Dipeureumkeun biar husu gitu, biar kemikir lain-lain. Malah kabayang teh hal porno. Serius. Jadi mungkin ini itu, bisa mewakili pemirsa ya. Itu baru namanya banyak orang ya. bisikan setan. Karena ada dalam keterangan Iya. setan yang mengganggu kita pada saat sholat. Aya namanya teh saha setanan pas ngaganggu sholat. Setan naon Pak ngaranna eta? Itu wow. Ada kan? Bener teh. Bisi friend jeung di dinya. Wow, ngajakan bau gitu aing bau. Bor tong Goblok si Isa. di Wow luar. jeung setan nu Realitas bisa deh. Asli. Jangan kan itu terus kieu mikirin pas pada saat Jumatan teh kan saya Jumatan pas lagi kerjanya tetap di masjid. Kebayang oh tadi kuduna pas ketemu konsumen itu orang kudu ngomong kieu. Tiba-tiba lancar mikirin itu. Sampai wah sebenarnya yuk. Gitu. Kadang-kadang tahiyat awal 2 kali. Tapi orang saya pernah ya keur salat Pak ya Pak. Keur salat aya pikiran random gara-gara ningali sarung di hareup. Nah. Sarung yang biasanya kita lihat mereknya apa? Gajah Duduk, Atlas. BHS. Ini apa mereknya? Toshiba anjing. Aing random anjing pemikiran. Apakah sarung itu bagian dari smart sarung anjing? Goblok. Sanyo ya. Pas dibuka ya air conditioner di jerona. Anjing teuing eta Asa anjing ada random pisan. Itu bisikan setan mungkin terpantik dari situ gitu. Ya, paling banyak ketika apa lintasan-lintasan itu memang paling banyak saat kita sedang sholat ya. Paling banyak. Biar sampai rokaat kita lupa, sampai bacaan kita juga lupa. Itu biasanya memang di sholat. Contohnya Ya itu tadi contohnya, tiba-tiba misalkan Mas Salman pernah ngalamin kan Oh, saya enggak. tadi Toshiba anjing dong Toshiba. sebenarnya kan sebenarnya sholat itu kan sebenarnya sama dengan puasa, itu urusan kita dengan Allah gitu. Kalau bertanya saya pernah ngalamin ya pernah gitu kan, karena kan saya juga Apa yang dipikirkan Pak Salman ketika sholat dan itu jadi bisikan Duh, aing kaduhung bahasa eta ngepretna sakali. beda deui eta mah. Dengan gampang ngumpul. Kan dari Isa mah tadi mewakili banyak orang, jual kepikiran porno cenah. Dan emang rata-rata gitu. Bahkan pernah ya dalam satu ceramah ge salah satu godaan pada saat kita sholat itu adanya yang sampai kita lupa lupa rokaat, lupa bacaan gitu kan, lupa udah tahiyat apa belum gitu kan. Itu salah satunya itu, makanya ada caranya kan biar kita khusyuk gitu kan di sholat. Nah, kita kan mencoba nih dengan bisa memejamkan mata malah lebih jelas bayangan. Berarti kan sebenarnya kan ada yang salah sholat gitu. memejamkan mata mah. Nah itu berarti sekarang masuknya ke gimana sih kita mengcounter bisikan-bisikan setan Enggak. itu Pak? Sebenarnya kumaha sih? Kurang sok lieur kadang. Ya itu mah kan tergantung keimanan. Kalau misalkan bisikan setan itu nggak akan semakin kita kantor semakin kuat kan Bener. gitu. Ya. Semakin kantor semakin kuat. mengalihkan Itu kan tergantung kepada Alirkeun we. tergantung kepada keimanan kita. Kalau Apakah hati kita harus diisi dengan la ilaha Lah. illallah? Bahkan pernah kisah pernah dia lagi ke salat ya salat itu tengah bayangkeun naon tah tiba-tiba dah hati teh alhamdulillah itu kebayangan naon Itu pun gangguan. alhamdulillah itu kebayangan naon tiba-tiba ngabayangkeun rek mbah mobil lah sampai saya pernah salat asar 3 kali ngulang saking rokaat geus rokaat sabaraha sih gitu sampaikan ke berhenti dulu. Ya berarti memang makom. Sujud sahwi we Itu kan sebenarnya perbedaan kita. Masalahnya Ya. tak apa bacaan sudah bisa tak sampai 3 kali ngerjakeun. Perbedaan kita dengan orang-orang alim mungkin di sana. Jadi orang-orang alim tuh Mereka sudah bisa mengenalikan. iya, maksudnya kalau kita mah kan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu esensi sholat itu dari mulai takbiratul ihram seperti apa gitu kan sampai tahiyat akhir seperti apa. Mungkin kalau orang-orang alim sudah mengerti. Berarti bedana orang yang orang alim mah
kita kadang lupa dengan rakaat sholat itu karena kita memikirkan yang lain. Tapi kalau orang alim itu Pak, saya pernah dengar ya satu ceramah Kiai Cangkora, dia tuh Kiai di mana itu namanya halus tuh? Kiai dari Cangkora, Kiai Makmun Mito Asirian. Kan Kiai Mito Asirian. Nah, dia menyampaikan juga kiai. Sebenarnya kalau berbicara itu apa? Jadi memancing saya untuk berbicara apa sih? Anjing. Jiwa ustaznya keluar. Aduh, maksudnya gini, kalau contoh kecilnya gini. Misalkan kita ingin dipanggil oleh gubernur. Kalau kita dipanggil oleh gubernur kan segala sesuatu disiapkan. Misalkan kita dipanggil untuk proyek A nih misalkan. Segala sesuatu disiapkan seperfect mungkin gitu. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang lupa. Itu sekelas gubernur gitu. Nah, ini kita dipanggil sama orang yang menciptakan gubernur itu sendiri. Bahasa sangeunana gitu nya. Sangeunana salat poho. Ya itu tadi maksudnya makom kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah itu menjalankan. Salah satunya saya pernah dengar isi ceramahnya dan ceramahnya beda dari yang lain. Dia tuh menyampaikan puisi. Nah kata mertuarian gitu Kiai Makmur, kalau puisi ini tuh dibuat karena terinspirasi dari salah satu kiai, Kiai Manojaya teh apa itu kan. Nah dia tuh bilang kalau puisi ini tuh terinspirasi ketika mama sholat. Nah pas sholat tersebut dari mulai takbiratul ihram kemudian tidak terasa apa-apa, keur nikmat takbiratul ihram geus atahiyat deui cenah. Ngomong nanti gitu, nyampe lupa gitu gerakan yang lainnya karena dia tuh udah nggak tahu gimana, saking khusus, saking nikmatnya gitu sholat dan tiba-tiba tenggelam dalam geus atahiyat deui keur nikmat bieu teh karek takbiratul ihram. Saya dengar itu langsung nangis Pak, jujur. Kok bisa sih orang yang takbiratul ihram gitu kan terus jol inget di waktu atahiyat dan itu menyesali gitu. Sholatnya tuh lagi nikmat-nikmatnya. Gimana Pak? Kalau saya mah berpikirnya kadang saya memancing anjir. Ceritakeun. Kadar iman orang mah kan beda-beda. Jadi yang namanya sholat mah kadang aya nu mikir nanti sholatnya masih keperluan, bukan kebutuhan. Anes. Kalau orang-orang seperti itu sudah berpikir nanti sholatnya kebutuhan gitu. Jadi lah keperluan mah orang masih berpikir nanti duniawi kan nih. Ya, perlu kan yang keperluan. Nah, perlu kan. Tapi kalau udah kebutuhan mah udah sudah melupakan dengan segala keduniawian, tapi emang fokusnya jadi mungkin bisa perasaannya bisa seperti kajian gitu. Hebat bener eta Pak Salman pernah gak merasakan Tom melenceng gitu kan, ini masalah bisikan setan. Iya, bisikan setan sekali lagi. Jauh melenceng jauh. Ya singkat we nya mun cenah eta mau tadi pertanyaan. Jadi kayak masalah salat, puasa, zakat, haji itu kan sebenarnya Rukun Islam. Aya hiji rukun Islam anu ngarti. Saacan lompat ke salat, zakat aya hiji. Nyata kalimat syahadat. Nah, ketika orang sudah selesai dengan syahadatnya, yang lainnya sah. Tapi ketika dia belum selesai dengan syahadatnya, yang lainnya cuma kewajiban dan bisa saja itu tidak sah dan gugur. Bisa saja, wallahu a'lam bishawab ya, karena saya awam. Maksudnya karena saya tingkat keilmuannya cetek dan saya maksudnya memang awam gitu. Syahadat yang seperti apa sih Pak itu teh? Nah, yang biasa dipakai pada saat ijab kabul. Beda deui Asaduan. yang awam kita makomnya kan beda. Maksudnya itu aja. Maksudnya ketika kita sudah selesai dengan syahadatnya, nanti dia akan memang membutuhkan, saya harus ketemu nih, dengan harus berkomunikasi nih. Komunikasinya dengan apa? Sholatnya. Nah, sholat harus dilengkapi dengan apa? Hablum minanas, yaitu zakatnya. Aduh, yang jadi ceramah. Hablum minanasnya. Yang intinya Pak, tapi yang intinya itu bisa mengcounter
bisikan setan. Iya, kan? ini Sangat tidak bisa. akan selesai. Ini akan gugur kalau misalkan ininya nggak selesai syahadatnya. Syahadat itu bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Wah, udah syahadat nih. Syahadatan bre. Asyhadu an la ilaha illallah wa Siga asyhadu anna siga Muhammadar poho Rasulullah. sila keempat emang sok gitu. Nah, lamun cenah ieu teu selesai gugur kabeh gitu. Lain mun ukur lafaz hukum syahadat ya. Heeh. Jadi nanti memang kudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterapkan hati gitu. Jadi susah ngajelaskeun naik. Kos model misalkan Susah nempel na hati teh. Pas Kumaha, model- Pak? jadi ketika lamun cenah eta kan kos model kesaksian ya. Iya. Kesaksian kos model Allah eta nyauna bersaksi gitu kan. Bersaksi bahwa Allah teh aya Nabi Muhammad Da, sallallahu ngebahas itu pasti dalam Dalam eta mah jero teuing. timbul maksudnya. lagi pertanyaan nanti, emang ente nyaksian Nabi Muhammad aya kan tidak menyaksikan. Seperti apa bersaksinya? Padahal Nah, kita tidak menyaksikan. Itu Nah, pertanyaan itu kan dalam. Enggak, itu memang betul. Dalam itu kan Jadinya pertanyaan-pertanyaan yang makomnya bukan di makom kita. Iya. Sebenarnya kalau udah lain makom itu memang dia bersaksi dan menyaksikan. Jadi kayak kemarin pertanyaan-pertanyaan fatalis yang saya utarakan kayak macam misalkan kenapa si cabai itu pedas kayak gitu. Karena warnanya merah. Karena terus asal kata terus pedas tuh So, orang-orang nu bareureum gini aya nyampeukeun ka pedes kan. Jeung nanyakeun, "Ah ibu-ibu jeung kudu ngaji." Ya, kan pedes eta. ini kan jangan sampai ini kan pembahasan kita cuma bisikan setan. Bisikan setan, tapi ya setidaknya itu bisa mengcounter Ya, bisikan gini setan. aja kan. Langsung counter. Gampangnya mah jangankan kita gitu ya, sekelas alim ulama pun masih ada yang terkena bisikan setan gitu kan. Jadi kan memang semuanya kena balik bisikan setan. lagi gitu, kadar iman kita kan naik turun. Beda lagi kalau memang dia sudah tidak naik turun kadar imannya, itu saya nggak tahu lah dia seperti apa cara beribadahnya, seperti apa dia dekat diri dengan Allahnya, itu kan kita belum sampai ke sana metodenya gitu. Nah kalau kayak kita ini mungkin semua orang pasti akan ada kena bisikan setan, entah itu dari ilmunya, akhirnya dia dengan gini lah contohnya, orang bisa naik mobil jago misalkan nyupiran mobil kamari nyelip mobil 3 merjem mata misalkan. Nah, terus kan pas begitu saya dibawa aku Mang Ibai mah nyelip satu mobil gue kuatkan kali 5 jam gitu kan, nggak nyelip akhirnya datang nyupir gini doang nggak bisa. Sebenarnya kan nggak harus diutarakan gitu, itu kan jadi jatuhnya apa, sombong. Nah itulah dari bisikan setan juga, dan memang posisi kitanya di diri kita ada sifat sombong juga. Bisikan setan mah akan ke siapapun juga gitu. Cara mengcounternya gimana? Ya teruslah beristighfar. Dan manusia mah tidak luput dari kesalahan. Entah itu dari muasalnya bisikan setan atau memang dari diri kitanya yang belum baik. Tularan, Pak. Alhamdulillah. Ini ketularan sih. Baiklah kita tutup. Ngopi lanjing aing yang ketularan anjing. Ngopi lanjing. Nah, ada berenang di jam segini. Bisikan setan itu lebih banyak di mana? Di kamar saya. Bukan. Di mana? Setan itu lebih banyak di mana? Di tempat kebenaran. Dari diskotik mah teu kudu ditah nginum ge urang nginum. Di diskotik tuh nggak ada setan. Dan Emang orangnya setan setan kabeh. semua, istilahnya kasarnya gitu. Tapi kan orang itu tidak mau disebut setan. Setan dia nggak mau disebut manusia. Jadi sebenarnya salah saha itu ya teh. Anjis, Pak. Geus ketularan sih salah. Tinggal panonna geus beureum gitu aing. Buarek jadi mau ngan. Alhamdulillah. Lulus, Pak. Tapi itu cara tadi menarik Sal. Naon nu disampaikan cara mengcounternya salah satu banyaklah beristighfar, banyaklah mengingat Allah dan yang benar kita syahadatnya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ceritanya ketika ada seseorang yang jauh dari istighfar tapi dia jauh dari bisikan setan? Udah teu kudu dibisik di rumah kita. Enggak. Contohnya orang-orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, bermanfaat untuk warganya, untuk orang dan lain sebagainya. Dia tuh kadang saya melihatnya gitu kan, itu sangat jauh dari bisikan setan karena hidupnya tuh untuk mengabdi kepada orang-orang, untuk mengabdi kepada alam, untuk mengabdi kepada Pertanyaannya bumi satu. ini gitu. Apakah yang dia lakukan itu tulus ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, atau karena ingin dilihat orang bahwa dia tuh dermawan, bahwa dia tuh baik, bahwa dia tuh banyak uang.
Contohnya politisi kita Anjis. Kerusakan karena politisi wae. sebelum dia menjadi dengerin, sebelum dia menjabat, apakah tidak kurang baik apa? Masjid gak dikarpetan KB, musola leutik pun direnovasi. Berbuat baik itu, tadi saya bilang berbuat baik itu dia akan gugur kalau yang satunya nggak selesai. Iya. Kalau sahadatnya nggak selesai, maksudnya gini, dia berbuat baik sama sesamanya, tapi lu berbuat Tidak hanya berbuat baik, Pak, tapi manfaatnya sampai kerasa untuk orang-orang yang berbuat baik. Oke, ngerti. Ya. Bermanfaat lah untuk semua orang gitu. Tapi terus lu sendiri sama yang menciptakan lu bagaimana adabnya? Udah selesai belum? Kan sombong atuh asupnya. Ya intinya, tapi dia jauh dari bisikan setan. Nah, berarti siapa? juga. Nah, justru bisikan setan itu tidak hanya untuk melakukan kemaksiatan. Hal Nah, ini menarik ya. Bisikan setan tidak hanya untuk dia melakukan kemaksiatan. Betul. Nah, ayeuna Contohnya apa? Bisikan setan yang tidak untuk melakukan keburukan apa? misal rokok. Rokok? Iya, orang keur melakukan maksiat tidak? Tidak. Terus kita kan tahu rokok itu menyebabkan kanker, gangguan hamil dan Nah, sajabana. Oke. Tapi kenapa kita terus merokok? Dan malah kita mencari pembelaan. Pembelaannya ke mana? Ada sebagian mengatakan rokok itu haram, ada yang sebagian tidak. Karena saya perokok, saya ikutnya ke yang tidak mengharamkan rokok. Ini sih kalau Nah, masalah- itu salah satu bisikan setan. Oke, ada di situ unsurnya. Kalau kita kejar ayatnya, kembali lagi Allah tidak suka umatnya menyakiti diri sendiri, benar tuh? Makanya bunuh diri dilarang, ditato dilarang karena kan menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri. Ngerokok merusak tuh. Merusak, tapi kenapa kita melakukan itu? Dan kita selalu mencari pembelaan yang baik. Kita kan bertuju kepada si A ya, orang yang sudah kita anggap dia lebih ilmu agamanya lebih pintar dari kita. Kita mengajuk ke situ. Ada ya, tapi sok ngerokok. Itu apakah bukan bisikan setan? Ada juga sedikit bisikan setan. Salah satu itu contohnya. Terus ada lagi. Orang hayang merek kasih brand. Tujuannya karena padahal si brand mampu jelema dibandingkan yang ibai misalnya. Intinya bisikan setan yang positif. Positif berarti kan orang akhirnya meuli barang nu alus yang didinya. Orang kasih Mang Ibai mah mere baju urut. Padahal yang lebih membutuhkan Mang Ibai. Mang Ibai mah istilah mungkin misalkan ya, tara pernah makan buah enak. Tara nggak pernah makan apel impor, bisa ekspor kan. Ya. Tapi orang mere apel ekspor imporna itu ke brand, padahal brand sering makan eta dan belum tentu orang mere oge di dahar. Ada apa sih di situ di balik itu kebaikan itu? Karena ada rasa ingin dipuji. Nah, itulah bisikan yang positif padahal itu tidak bermanfaat buat dia. banyak sih kalau itu mah ada yang Tuh suruh tuh lek kopi sama roti amis. Nah, tak ya. Kayak labiatnya guys bener gitu tuh kok anjing dengekeun anjing. sebenarnya mah banyak itu kan yang terang-terangan, ada yang subhatnya. Subhat seperti apa subhat? Subhat yang setan lakukan subhat banyak, kayak macam misalkan gini. Mang Ibai kesurupan ya. Wah. Kesurupan. Walaupun anjing teu pantes bye. Teu pantes seriusan. Dasar pernah tuh. Amit-amit. Ini jauh. Mang Ibai teh cak si Cina teh aing moal keluar di awak ieu gitu kan. Lamun cenah aing can dibelikeun aing hayang ada sate jeung kopi misalkan gitu. Ayam camani ya. Satena mana tuh? Pokoknya aing mah embung kalau moal keluar teh dia gitu. Kayak itu kan sebenarnya subhat. Subhat. Si setan teh subhat. Jadi lamun ente meulikeun manehna kahayang si ieu, ya berarti ente menuruti keinginan si setan ya si jin eta. Subhat. Tapi di satu sisi untuk kebaikan supaya keluar. Iya, tapi di sisi lain eta kan subhat setan. Secara tidak langsung Menuruti setan. Oke. Itu subhat. Jadi banyak hal sebenarnya malam. Jadi inti namanya orang-orang ieu mun cenah hayang mengcounter si bisikan-bisikan etanya. Istighfar betul, istighfar perbanyak dan selalu banyak mengingat Allah, itu aja sih. Berarti kembali kepada pembahasan awal dan permasalahan awal saya ketika berada di ketinggian mending istighfar. Istighfar. Model Mang Ibai mengali awewe Dan kalau bisa kepikiran baik gitu. kalau bisa Istighfar hindari itu di mana ketika kita ada di satu tempat ya. Jadi salah satu menghindari lagi ketika kita ada di satu tempat dan kita ingin melakukan hal yang istilahnya kita tahu itu salah, kita tahu itu rugi, tapi kita pengen terus seperti itu. Lebih baik hindari.
Gitu. Kalau kita merasa emang iman kita belum kuat. Kayak macam gini lah, hal-hal sobat tuh banyak. Kayak macam misalkan ada teman kita misalkan berinisial S lah ya. Dia Tungtungna naon? S. Bersinyal S. Salman. Tungtungna huruf dia kan naon? sebenarnya melakukan itu untuk kebaikan gitu menurut dia, karena dia nanti akan berpikirnya bahwa ini akan ada hal lain yang bisa menutupi yang dia lakukan gitu. Tapi ternyata tidak sesuai rencana. Itu subhat setan akhirnya menjerumuskan dia sendiri gitu. Sama kayak halnya ada istilah berbohong demi kebaikan. Nungguan bohong mah bohong we demi kebaikan. No pamajikan gitu. Nya ka pamajikan bohong gitu kan. Tekudu sebenarnya. Ya intinya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak di counter dengan nama Allah dan perbaiki sahadatnya, bener Pak Haji? Betul. Luar biasa. Sesi kali ini ada 2 haji. Haji Isa jeung Haji Salman. Orang mah bagian ngagerebegna. Orang mah belum disebut haji. Nabi Muhammad ge udah naik haji berapa kali tapi tidak pernah disebut Haji Muhammad. Jadi orang belum disebut haji, ada can haji. Geus haji mah pasti ya Haji Isa. Yang penting entong 2 kali hajina. Nah, mun 2 kali hajina itu haji. Kadituna sok goreng. Cek sana eta teh. Cek urang. Haji bisa dipertanggungjawabkeun? Bisa. Contohna kieu. Kumaha? Haji naon kadituna gitu. Haji nonton Blackpink misalnya. Ngerti teh? Ngerti anjing. Haji anu hayam. Haji anu bagong. Nah, satong gitu. Nges terlalu panjang, terlalu lebar, yang pasti semoga obrolan ini ada hikmahnya. Ingatlah, dan semoga setan ada di mana-mana. Jika tidak kuat, lambaikan tangan kamera. Itu dunia lain. Nah, pasti kita sama-sama untuk evaluasi diri di bulan suci Ramadan ini supaya kita terhindar dari berbagai bisikan setan yang ada. Perbaiki terus ibadah, perbaiki terus kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai terbersit untuk memerosotkan sarung iman. Kamu ngasupin imam ka masjid ka bedug. Nah, eta kamu masukkan imam kana bedug. Itu penganiayaan berat itu. Kita jumpa lagi di episode Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informatik, kabel, edukasi, informatik.